Baiklah, pertama-tama kami satu kelompok berdiskusi melalui Zoom untuk menentukan jurnal yang akan kami jadikan sebagai jurnal utama tentang gugus fungsi, alkohol, amina, karboksil, ester, dan lain-lain yang menentukan sifat kimia dan biologis obat. Di sini kami berdiskusi meminta bantuan kepada ChatGPT untuk mencarikan jurnal yang membahas tentang materi tersebut. Dan kami mendapatkan satu jurnal dari Biomolekules yang setelah diterjemahkan berjudul Tinjauan Hubungan Struktur, Aktivitas Senyawa Antimetastatik Alami dan Sintesis. Selanjutnya saya mengecek akreditas jurnal tersebut. Ternyata jurnal ini terakreditas Q1. Selanjutnya, saya meminta bantuan kepada ChatGPT untuk mencarikan permasalahan yang akan saya bahas yang terdapat pada jurnal ini, jurnal utama saya, dan saya mendapatkan satu permasalahan, yaitu mengapa pada beberapa senyawa obat, penggantian gugus hidroksil OH dengan ester dapat meningkatkan aktivitas biologis, tetapi menurunkan durasi kerja. Pada jurnal utama saya tadi, terdapat kalimat diamati bahwa substitusi parahidroksi pada analog 16 mengakibatkan penurunan aktivitas kanker. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, nilai IC50 dari 16 adalah 340 nanometer dan kurang poten dibandingkan dengan aslinya analog 12. Dengan demikian, penurunan aktivitas tersebut diduga disebabkan oleh halangan sterik oleh para gugus hidroksil. Oleh karena itu, penting untuk memilih substituen yang sesuai untuk mengurangi hambatan sterik, efek penghambatan pada aktivitas kanker. Selanjutnya, saya meminta kepada ChatGPT untuk mencari jurnal lain sebagai pembanding tentang permasalahan tadi dan diberikanlah beberapa opsi jurnal dan saya memilih satu jurnal dari Molekules yang berjudul setelah diterjemahkan pendekatan prodrug alat yang sukses untuk meningkatkan kelarutan obat. Selanjutnya saya mengecek akreditas jurnal ini terlebih dahulu, ternyata terakreditas Q1. Pada jurnal ini terdapat kalimat yang menyebutkan ciri-ciri prodrug ideal meliputi yang pertama ketahanan hidrolisis selama penyerapan, yang kedua aktivitas lemah atau tidak ada, yang ketiga kelarutan dalam air, yang keempat permeabilitas yang baik melalui sel, yang kelima stabilitas kimia pada pH yang berbeda, yang keenam kinetika yang memungkinkan pelepasan obat induk. Di antara ikatan kimia yang digunakan untuk menghubungkan obat induk dan pembawa, ester ini telah terbukti menjanjikan karena kemampuannya untuk dihidrolisis baik in vivo maupun in vitro. Selanjutnya ditambahkan juga pada satu jurnal lagi yang dari farmaseutis yang berjudul meningkatkan penyerapan oral suatu prodrug ester dengan melapisi kristal obat dengan sistem lipid binar dan mengevaluasi pengaruh komposisi. Selanjutnya saya mengecek akreditas jurnal ini terlebih dahulu. Ternyata terakreditas Q1. Pada jurnal ini terdapat kalimat yang menambahkan mengapa eh, ester itu bisa menurunkan durasi kerja. Ini karena strategi protein merupakan aspek vital dalam pengembangan obat. Dengan prodrug ester khususnya terkenal karena memodifikasi sifat obat induk melalui gugus fungsional ester untuk meningkatkan penyerapan oral. Namun, prodrug ester rentan terhadap hidrolisis oleh air dan enzim, sehingga stabilitas di saluran pencernaan sebelum penyerapan menjadi tantangan utama. Hanya sedikit strategi formulasi yang secara efektif mengatasi masalah degradasi ini.